Bab 409 Kalau dia berani menghentikanku, aku akan membuatnya mati. Tuan Muda Valentino, aku akan mendengarkanmu. Hendrik duduk tegak. Valentino meletakkan cangkir tehnya sebelum berkata. Aku mengerti apa yang dikatakan Pak Hendrik. Kalau aku mengungkapkan identitasku sebagai penerus dari keluarga Wijaya Kotakama, maka tidak akan ada yang bisa menghalangiku di kota Neo ini. Tidak peduli keluarga laki, keluarga cendana, keluarga Briantu, bahkan keluarga Angel pun akan menghormatiku dan tidak berani bertindak sembrono di hadapanku. Namun, kamu harus paham, kalau aku benar-benar melakukan ini, siapa yang dihargai mereka dan siapa yang dihormati oleh mereka? Tanya Valentino dengan tenang. Ini, Hendrik pun tidak bisa berkata-kata. Karena aku adalah keturunan keluarga Wijaya Kotakama, jadi mereka menghargai dan menghormatiku. Namun faktanya, orang yang mereka hormati hanyalah keluarga Wijaya Kotakama saja, bukanlah aku, Valentino. Yang mereka hormati adalah identitas sebagai keturunan keluarga Wijaya ini, bukan diriku sendiri. Apa Pak Hendrik mengerti maksudku? Jelas Valentino dengan suara lembut. Hendrik pun tercengang sejenak setelah mendengarkannya. Hatinya tiba-tiba tercerahkan. Ternyata begitu, ternyata inilah pikiran Valentino yang sebenarnya. 10 tahun yang lalu menghormati anak dengan melihat siapa ayahnya. 10 tahun kemudian menghormati ayah dengan melihat siapa anaknya. Ucapan ini bukanlah omong kosong belaka. Kalau Valentino mengungkapkan identitas keturunan keluarga Wijayanya, tentu saja semua kekuatan di kota Neo akan menghormati Valentino. Akan tetapi, sebenarnya yang mereka hormati hanyalah keluarga Wijaya Kotakama saja. Coba Pak Hendrik pikirkan, kalau mereka menghormatiku karena keluarga Wijaya, jika suatu saat aku ingin mereka menyerang keluarga Wijaya, apa mereka akan melakukannya? Apa mereka berani melakukannya? Ucapan Valentino ini langsung menyadarkan orang yang mendengarnya. Hendrik pun menjawab dengan pasti. Pasti tidak berani? Benar. Jadi, saat ini aku mengembangkan kekuatanku sendiri, walau sedikit sudah dan lambat. Jika aku berhasil, maka mereka akan menghormati diriku, Valentino. Bukan lagi keluarga Wijaya Kotakama. Mendengar penjelasan Valentino, Hendrik langsung memahami mengapa Valentino membangun kekuatan dengan susah payah. Ada banyak emosi yang bercampur di dalam hati Hendrik. Meskipun Valentino masih muda, dia sudah dapat melihat semua keadaan dengan sangat teliti. Hal ini benar-benar menakjubkan. Tuan Muda Valentino, aku mengerti. Aku akan melakukan segalanya untuk Tuan Muda Valentino. Hendrik berkata dengan serius untuk menunjukkan kesetiaannya. Valentino mengangguk kepalanya pelan, lalu berkata, Suruhlah Hotel Paradise untuk bersiap-siap, malam ini aku akan membawa Angel pergi ke sana. Pastikan harus disiapkan dengan cermat. Angel menyukai tempat ini, maka malam ini aku akan memberikan Hotel Paradise kepadanya. Hendrik segera menganggukkan kepala, lalu menutup teleponnya dan pergi menjalankan perintah. Setelah menutup telepon, Valentino juga mulai bersiap-siap. Dia berencana setelah Angel pulang kerja, dia akan membawa Angel ke Hotel Paradise dan memberikannya sebuah kejutan. Waktu pun berlalu. Ketika tiba waktunya Angel pulang kerja, Valentino merasa gugup tanpa alasan. Akan tetapi, setelah Valentino menunggu beberapa saat, Angel tetap masih belum kembali. Valentino, kenapa Angel masih belum kembali? Apa kamu tidak pergi menjemputnya? Mary sedikit mengerutkan alisnya. Aku akan pergi melihatnya sekarang. Jawab Valentino setelah berpikir sejenak. Meskipun Angel menyetir mobil milik Valentino, motor listrik yang menemani Valentino selama 3 tahun masih tetap ada. Valentino membawa motor listrik, kecepatannya tentu saja tidak bisa ditandingi dengan mobil. Jadi, saat Valentino sampai di Klub Kusuma, langit pun sudah mulai gelap. Malam hari tiba perlahan, kegelapan juga perlahan menyelimuti langit kota Neo. Lampu terang yang indah baru saja menyala, malam pun tiba. Saat Valentino sampai di perusahaan keluarga Kusuma, dia melihat mobil yang dibawa Angel kemari masih terparkir diam di parkiran. Tampaknya, hari ini Angel sedang lembur. Valentino memarkir motor listriknya dan berjalan menuju perusahaan. Melihat Valentino datang dengan motor listrik, banyak orang dari perusahaan keluarga Kusuma pun sedikit terkejut. Tetapi kali ini, mereka tidak berani mengejeknya. Lagi pula, mereka sudah melihat kemampuan yang telah ditunjukkan Valentino sekarang. Terlebih lagi, Valentino juga merupakan atasan mereka. Presidir Valentino! Sapa karyawan yang bertugas. Valentino bertanya dengan seorang wanita cantik di meja resepsionis. Di mana Angel? Apa dia sedang bekerja di lantai atas? Tidak, Presidir. Hari ini Bu Direktur Angel pulang kerja sangat awal. Sekitar pukul 5, dia mengganti pakaiannya dan pergi. Lapor wanita cantik di meja resepsionis setelah berpikir sejenak. Valentino tercengang ketika mendengar ini. Dia pun bertanya dengan mengernyitkan keningnya. Kalau begitu, mengapa mobilnya masih ada di sini? Bu Direktur Angel tidak menyetir mobil, dia bilang ada urusan yang harus dibereskan. Jelas wanita cantik itu. Valentino semakin mengernyit dan bertanya lagi. Dengan siapa? Hanya Bu Direktur Angel sendirian, dia naik taksi dan pergi. Kamu juga tidak berani bertanya ketika melihat Bu Direktur Angel dalam suasana hati yang buruk. Wanita cantik di meja resepsionis itu menjawab dengan hati-hati. Valentino mengangguk, lalu berbalik dan bergegas keluar. Dia berjalan sambil mengeluarkan ponsel untuk menelpon Angel. Akan tetapi, setelah Valentino menelponnya beberapa kali, semua panggilannya terdengar suara peringatan akan nomor yang dituju sedang tidak aktif. Hati Valentino pun menegang. Bagaimanapun juga, Angel sudah pernah diculik sebelumnya,
Valentino pun sangat khawatir saat ini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, cobalah beberapa saat lagi. Suara yang terdengar dari ponsel membuat Valentino sangat gelisah. Angel sendirian naik taksi dan pergi. Dia juga menonaktifkan ponselnya. Tampaknya, tebakan dirinya benar. Walau Angel tidak menunjukkannya di permukaan, dia sebenarnya sangat marah di dalam hatinya. Valentino kembali ke tempat mobil listrik dengan cepat. Saat membawa motor listrik, dia pun menelpon kemari. Bu, apa Angel sudah kembali ke rumah? Dia tidak ada di perusahaan. Valentino bertanya dengan mengerutkan alisnya, berpikir apakah Angel sudah kembali ke rumah atau belum. Tidak. Mary segera menjawab, lalu berteriak. Valentino, Del pasti marah. Sudah kubilang, tidak ada gadis yang bisa membagi suaminya dengan gadis lain. Hal ini pasti kesalahanmu, lebih baik kamu cepat mencari Gal dan menjelaskannya. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Nada bicara Mary sangat panik. Lagi pula, sudah pernah ada pelajaran dari masalah Jenny, sehingga Mary pun takut hal ini akan terjadi pada Angel. Valentino menggernyit kuat, lalu mengangguk dan berkata, Aku tahu. Apa gunanya kamu tahu? Cepat temukan dia, aku bilang padamu. Sebelum Mary selesai berbicara, Valentino sudah menutup telepon dengan sedikit kesal, lalu menelpon ke Hendrik. Pak Hendrik, kamu sana, apakah bisa memanggil orang? Valentino tahu sekarang Hendrik dikontrol oleh Marco, sehingga banyak hal tidak bisa dilakukan dengan lancar. Tuan muda Valentino, Marco sudah tahu dengan hal Kasman pergi menjemput Anda beberapa waktu yang lalu. Sekarang Marco sudah mengatur suatu jabatan di perusahaan untuk Kasman. Hendrik menghela napas panjang. Hal ini terdengar seperti Marco mencarikan suatu pekerjaan untuk Kasman. Sebenarnya, Marco hanya ingin menempatkan semua orang di sisi Hendrik di bawah pengontrolan dan pengawasannya. Setiap orang Hendrik dan Valentino muncul, maka Marco akan mengaturnya. Ini membuat mereka merasa sangat tak berdaya. Aku tidak memedulikan pemikiran Marco, sekarang aku hanya ingin mencari orang untuk membantuku menemukan Angel. Jika dia berani menghentikanku, maka aku akan membuatnya mati. Nada bicara Valentino tenang, namun terdapat tatapan dingin pada sorot matanya. Hendrik pun tidak berani ragu saat mendengar ucapan ini. Dia tahu Angel sangat penting bagi Valentino. Jangan khawatir, Tuan Valentino. Aku akan segera mengatur orang untuk mencari Nona Angel. Hendrik mengangguk-angguk kepalanya. Valentino menutup teleponnya dan pergi dengan membawa motor listrik. Keputusan Valentino dengan menggunakan kekuatan Maple Rain Real Estate untuk mencari Angel ini, sebenarnya termasuk keputusan yang kurang bijaksana. Valentino masih memiliki ide lain di dalam hatinya. Ide ini melibatkan banyak hal. Akan tetapi begitu diterapkan, pasti akan bisa membuat Angel mengerti niatnya. Bab 410 berani sekali kamu. Di sisi lain, setelah Hendrik menutup teleponnya, dia langsung melewati Marco dan mulai mengatur orang-orang untuk pergi mencari Angel. Sementara Marco yang sedang berkuasa di Maple Rain Real Estate tentu saja langsung mendapatkan informasi ini. Marco langsung datang ke ruang kantor Hendrik, lalu duduk dan bertanya. Direktur Hendrik, apa yang kamu lakukan sekarang? Ada perintah dari Tuan Muda Valentino untuk mencari Nona Angel di seluruh kota. Jawab Hendrik singkat. Apa kamu sudah berunding denganku tentang hal ini? Marco sedikit mengerutkan alisnya. Apakah perintah dari Tuan Muda Valentino perlu dirundingkan denganmu? Tanya Hendrik datar. Marco pun tercengang sejenak ketika mendengar kata-kata ini. Matanya pun berkedip beberapa kali, lalu menjawab. Perintah dari Tuan Muda Valentino tentu saja tidak perlu dirundingkan denganku. Namun, menggunakan banyak orang hanya untuk menemukan seseorang yang tidak penting, kamu harus mendiskusikan hal ini denganku, kan? Marco menatap Hendrik. Orang yang tidak penting? Nona Angel adalah istrinya Tuan Muda Valentino, jadi beliau merupakan nyonya muda keluarga Wijaya. Kamu Marco mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak penting? Berani sekali kamu, Marco. Hendrik mendengus, nada bicaranya pun sedikit tidak puas. Hei, Hendrik, aku merasa kamu itu tidak bisa melihat kondisi saat ini dengan jelas. Keluargaku semua dari kota Neo ini hanyalah keluarga berkelas menengah. Apakah mereka bisa menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Wijaya dari kota Kama? Apakah keluargaku semua memiliki kualifikasi itu? Apa si Angel itu memenuhi syarat untuk menjadi nyonya muda keluarga Wijaya? Apa dia layak? Marco berkata dengan nada bicara menghina. Layak atau tidak bukanlah urusanmu. Mahar senilai puluhan miliaran itu dari keluarga Wijaya, tidak ada hubungannya denganmu. Jawab Hendrik dengan nada kaku. Ha? Lucu sekali. Apa kamu mengira keluarga Wijaya mengantarkan mahar senilai puluhan miliar berarti sudah menandakan mereka mengakui keberadaan Angel? Naif. Kalau memang benar telah mengakui Angel, kenapa mereka tidak langsung mengatakan saja bahwa mahar itu untuk Angel? Saat itu, keluarga Wijaya melakukan itu hanya untuk membuat Tuan Muda Valentino senang saja. Marco tertawa terbahak-bahak, raut wajahnya penuh dengan penghinaan. Hendrik menyipitkan matanya. Tidak heran setelah Valentino setuju untuk kembali ke keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya menunda mahar sebesar 19 miliar. Hal ini menyebabkan saat hari ulang tahun pernikahan ketiga, Valentino yang awalnya ingin mengungkapkan identitas diri sebenarnya pada Angel, tiba-tiba terhalang karena terjadi sesuatu yang tak terduga. Valentino yang sekarang bisa dengan mudah mengeluarkan mahar sebesar puluhan miliaran, tapi mahar yang diberikan oleh keluarga Wijaya dengan mahar yang diberikan oleh Valentino terdapat makna yang berbeda. Ternyata, inilah rencana keluarga Wijaya. Mereka tidak pernah mengakui Angel, nyonya muda ini. Tuan Muda Valentino dengan Nona Angel saling mencintai,
dia pasti akan menggunakan kemampuannya agar keluarga Wijaya mengakui Nona Angel. Mahar senilai puluhan miliar itu juga akan diberikan ke keluarga Kusuma lagi tanpa kurang sepeser pun. Jawab Hendrik sambil menyipitkan matanya. Naif. Kalau ingin menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Wijaya, keluarganya haruslah sederajat. Bagaimana mungkin keluarga kelas menengah dapat menjalin hubungan dengan keluarga Wijaya? Keluarga kampungan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke keluarga Wijaya Kota Kama. Kamu, Hendrik, mengakui nyonya muda ini, tapi aku, Markeu, tidak mengakuinya. Nada bicara Markeu terdengar acuh tak acuh. Hanya dengan ucapanmu ini, Tuan Muda Valentino pasti akan membuatmu menanggung konsekuensinya. Raut wajah Hendrik menegang. Hendrik, kamu jangan lupa. Adanya keluarga Wijaya dulu, baru kemudian ada Tuan Muda Valentino. Apa kamu tidak bisa membedakan mana yang lebih penting? Dengus Markeu. Akan tetapi, Tuan Muda Valentino diusir oleh keluarga Wijaya, dan sudah memulai untuk kehidupan baru. Jawab Hendrik tanpa mau mengalah. Markeu tiba-tiba berdiri dan mengibaskan tangannya dengan kesal sambil berkata. Berhentilah beromong kosong. Hari ini, kamu tidak boleh mengatur orang untuk pergi mencari Angel. Tuan Muda Valentino sudah memberikan perintah yang harus dijalankan, siapapun yang berani menghentikannya, dia akan membuatnya mati. Termasuk kamu, Markeu. Hendrik juga mendadak berdiri dan berkata pada Markeu sambil melototinya. Raut wajah Markeu pun tercengang. Dia pun tanpa sadar melangkah mundur. Percayalah. Demi Nona Angel, Tuan Muda Valentino benar-benar akan berani membunuhmu. Hendrik mencondongkan badannya ke depan, dan menatap Markeu dengan tatapan acuh tak acuh. Markeu terdiam sejenak, dia menggertakkan giginya dan mendengus, kemudian membanting pintu dan pergi. Setelah dikalahkan Hendrik, Markeu pasti akan pergi mencari beberapa orang dari keluarga Wijaya dan melaporkan masalah ini. Walau kali ini Hendrik menang dari Markeu, dia tetap merasa khawatir dalam hatinya. Namun saat ini dia tidak bisa memikirkannya. Hendrik buru-buru menelpon dan menyuruh banyak orang untuk pergi mencari Angel. Saat Hendrik menyuruh orang mencari Angel, Valentino juga sedang memikirkan rencana itu dalam hatinya. Hilangnya Angel kali ini pasti bukanlah kehilangan jejak yang biasanya. Pasti karena Angel marah dalam hati, sehingga dia sengaja menyembunyikan dirinya dan tidak ingin bertemu dengan Valentino. Dengan begitu, kesulitan pencarian kali ini akan meningkat. Bahkan jika ditemukan, itu juga tidak berguna. Kamu tidak mungkin bisa membangun seseorang yang sedang berpura-pura tidur, seperti kamu tidak bisa menyentuh hati seseorang yang tidak mencintaimu. Orang yang tidak ingin ditemukan, mana mungkin bisa dengan mudah mendapatkan jejaknya. Meskipun kota Neo ini tidaklah besar, kalau Angel tidak ingin ditemukan orang, akan sulit untuk menemukannya jika Angel menyembunyikan diri di sudut pojok. Bahkan jika Angel ditemukan, tetapi hatinya tetap ada amarah terhadap Valentino, dia juga tidak akan memaafkan Valentino. Jadi, tidak boleh hanya mencari jejak Angel, melainkan harus bisa menyelesaikan hal yang mengganjal di dalam hati Angel, agar Angel bisa mengetahui niat Valentino terhadapnya. Sepertinya rencana meteor sudah direncanakan begitu lama, kini sudah saatnya untuk melihat kekuatannya. Valentino mengangkat kepalanya melihat ke arah langit, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip terus-menerus. Valentino menghela napas panjang dan mengeluarkan ponsel untuk menelpon Danu. Rencana meteor adalah salah satu kartu rahasia Valentino. Kalau tidak perlu, Valentino tidak akan menggunakannya dengan mudah. Namun, saat ini masalah terkait dengan Angel, sehingga Valentino pun tidak memedulikannya. Danu bertanya dengan serius setelah menerima telepon dari Valentino. Kak Valentino, ada apa? Malam ini, aku ingin nama Angel muncul di seluruh kota Neo. Jawab Valentino. Aku mengerti. Bagaimana pengaturan spesifiknya? Danu tanpa ragu. Valentino termangu sejenak, kemudian mulai mengatur Danu. Malam ini, Valentino ingin menggemparkan seluruh kota Neo. Valentino ingin menggunakan cara ini agar Angel mengerti hati Valentino terhadapnya. Setelah mengatur semuanya untuk Danu, Valentino pun membawa motor listriknya dan mengikuti arah yang ditinggalkan Angel. Valentino sedang berpikir tempat yang mungkin Angel akan berada. Saat ini, Valentino tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menghabiskan terlalu sedikit waktu bersama dengan Angel. Tempat yang sering mereka berdua pergi hanyalah toko mie vegetarian itu. Setelah berpikir sampai sini, Valentino pun bergegas ke arah toko mie vegetarian itu. Saat ini, di dalam toko mie vegetarian yang sepi dan sunyi itu, pelanggan di dalam toko sangatlah sedikit, hanya terdapat 3-4 orang. Sementara salah satu gadis yang mengenakan baju santai berwarna putih itu sangat menarik perhatian orang-orang. Tidak peduli sosok tubuh maupun penampilannya, semuanya membuat orang terpikat dan tidak tahan untuk meliriknya. Hanya saja, gadis ini tampak sedih saat ini, matanya memerah dan menatap ponsel dengan linglung. Dua pemuda yang berada di sebelahnya ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi mereka pun tidak tahan untuk datang mengobrol dengannya. Bab 411 ubah semuanya. Ada apa denganmu, cantik? Apakah sedang ada masalah? Seorang pemuda baru saja mulai berbicara, kemudian dia bertabrakan dengan pemilik toko mie yang sedang menyajikan mie. Kalian berdua cari mati, ya? Pemilik toko itu bertanya dengan serius dari tempatnya berdiri sambil satu tangannya memegang semangkuk mie. Kedua pemuda itu pun tertegun dan tidak berani berbicara. Lagi pula, orang yang tinggal di daerah sini semuanya sudah tahu dengan latar belakang toko mie ini. Seluruh toko yang ada di sepanjang jalan ini harus membayar biaya kebersihan kecuali toko mie ini. Toko mie ini tidak hanya terbebas dari membayar biaya apapun,
Bahkan ketika ada seseorang yang datang untuk mencari masalah, preman sekitar akan segera datang membantunya. Bos, tidak, kami hanya melihat dirinya sedikit sedih, jadi kami datang untuk bertanya. Pemuda itu jelas mengetahui latar belakang toko ini. Dia pun menjawab pemilik toko mie sambil buru-buru menarik temannya. Apakah kalian berhak untuk menjadi penenang dalam kesedihan? Apakah kalian tahu mengapa tidak ada orang yang berani untuk menyentuh toko kecilku ini? Pemilik toko mie melototi kedua pemuda itu. Memangnya kenapa? Pelanggan di toko pun merasa penasaran. Karena satu kalimat yang dilontarkan suaminya, Ethan dan yang lainnya langsung tidak berani lagi. Kalian cari tahu saja sendiri. Setelah pemilik toko mie selesai berbicara, dia pun menghampiri Angel dengan membawa 2 mangkuk mie. Beberapa orang di toko terkejut, kedua pemuda itu pun segera membayar dan pergi meninggalkan toko mie. Nona, apakah kamu bertengkar dengan suamimu? Pemilik toko mie bertanya dengan lembut sambil meletakkan 2 mangkuk mie di hadapan Angel. Angel kembali tersadar dari lamunannya, kemudian dia menjawab sambil tersenyum kaku. Ah, tidak, tokomu belakang ini baik-baik saja, kan? Ya, berkat kalian, mereka tidak berani memalak lagi, bahkan mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan siapapun datang ke sini untuk mencari masalah. Angel menganggukkan kepalanya pelan, kemudian dia mengambil garpu dan mulai makan. Mie yang awalnya terasa sangat enak pun kali ini terasa pahit di mulutnya. Pemilik toko mie menghela napasnya ketika melihat kedua mangkuk mie yang berada di hadapan Angel. Betapa familiarnya pemandangan ini. Awalnya, Valentino juga sering datang ke sini sendirian dan memesan 2 mangkuk mie. Nona, aku tidak akan banyak berbicara, namanya hidup pasti akan selalu ada masalah. Aku hanya bisa mengatakan kalau suamimu itu benar-benar orang yang baik. Tidak ada masalah yang tidak bisa dilalui. Pemilik toko mie tahu, saat ini Angel membutuhkan waktu untuk menyendiri. Maka dia pun tidak banyak bicara dan langsung meninggalkannya. Mendengar hal tersebut lantas membuat mata Angel semakin merah, dia pun berhenti memakan mie sejenak. Masalah memang tidak bisa dihindari, tetapi ada beberapa hal tidak hanya sesederhana tersandung, kan? Semua itu karena Angel peduli dan menghargai Valentino, sehingga dia tidak bisa menoleransi hal ini sedikit pun. Valentino seharusnya tidak membohongi Angel. Di dalam toko yang sunyi, Angel makan mie dengan tenang. Matanya memerah karena menangis terseduh-seduh. Tampak punggungnya membuat orang lain merasa iba. Hanya Valentino yang mampu membuat seorang CEO perusahaan dengan kepribadian keras seperti Angel menangis sedih sendirian di toko. Angel meletakkan garpunya, dia duduk dengan tenang selama beberapa saat, kemudian mengeluarkan uang dan menaruhnya di meja. Setelah itu, dia pun pergi meninggalkan toko mie. Pemilik toko mie yang terus memperhatikan Angel, langsung mengikuti Angel secara diam-diam, kemudian melihatnya pergi dengan menaiki taksi. Sekitar 20 menit kemudian, Valentino datang dengan mengendarai sebuah motor listrik. Bos! Valentino langsung berteriak kencang ketika dia masuk ke dalam toko. Pemilik toko mie muncul sambil memegang lap di tangannya, lalu berkata, "Istrimu sudah pergi?" Pemilik toko mie sama sekali tidak terkejut ketika melihat Valentino datang. Kalau Valentino tidak memiliki perasaan yang mendalam pada Angel, mengapa dia bisa datang ke sini sendirian untuk makan mie selama bertahun-tahun? Pergi kemana? Valentino merasa sedikit lega sekaligus menyesal, seharusnya dia datang lebih awal. Dia pergi ke arah selatan dengan menaiki taksi berplat mobil B7265 Ki, kata pemilik toko mie segera. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi naik taksi. Aku titip motorku di sini karena baterainya sudah habis. Valentino pun membalikkan badan dan berjalan pergi. Tempat ini terpencil, tidak mudah mencari taksi di sini, teriak pemilik kedai mie. Lalu bagaimana? Valentino sedikit mengernyitkan alisnya. Kalau tidak keberatan, kamu boleh pakai motor roda 3ku, lebih mudah untuk menyetir sendiri. Pemilik toko mie mengatakannya sambil mengeluarkan kunci. Terima kasih. Setelah Valentino mengucapkan terima kasih, dia pun mengulurkan tangannya untuk menerima kunci, lalu berjalan keluar lagi. Valentino menyalakan mesin motor roda 3 itu, kemudian dia menyetir ke arah Angel pergi. Dia menyetir sambil mengirimkan Hendrik nomor plat mobil itu. Setelah Dano menutup teleponnya dengan Valentino, dia pun segera mengatur apa yang diperintahkan Valentino. Kalau ada satu dari ratusan bagian rencana meteor yang berubah sedikit saja, maka akan memengaruhi keseluruhan rencana. Dalam sekejap mereka pun langsung bertindak. Satu kalimat yang dilontarkan Valentino dapat menggemparkan seluruh kota Neo. Perkataan ini jelas tidak berlebihan. Di dalam pasar swalayan yang besar. Saat ini, lampu LED yang menjulur di sepanjang layar iklan di luar menampilkan tulisan berwarna merah dengan penawaran spesial dan semacamnya. Di dalam pasar swalayan, seorang pemuda tiba-tiba mendatangi bagian belakang layar. Didin, tolong ubah konten iklan hari ini. Pemuda itu pun langsung berbicara kepada seorang karyawan yang berada di depan komputer. Kenapa, Pak? Apakah ada tambahan penawaran harga baru? Bukan, ubah kata-katanya menjadi ketika aku membiarkanmu bersinar, maka kamu pun bersinar. Ingat, fontnya harus terlihat jelas dan ukurannya cukup besar. Kepala toko mengatakannya sambil meletakkan secari kertas. Ini? Karyawan itu sedikit bingung ketika dia membaca jelas tulisan pada kertas tersebut. Tidak usah bertanya, ubah saja. Setelah kepala toko selesai berbicara, dia pun mengawasinya. Baiklah. Karyawan itu pun segera menganggukkan kepala dan mulai melakukannya. Kata-kata seperti ini juga banyak ditampilkan di depan toko-toko.
Kalau diperhatikan, bagian depan ratusan toko di seluruh kota Neo semuanya bertuliskan kata-kata itu. Ubah. Seluruh konten iklan pun diubah menjadi kata-kata itu. Meskipun rencana Meteor memiliki ratusan penanggung jawab, tetapi bagaimana mungkin dari seluruh area perdagangan, hanya ada ratusan toko saja. Selain itu, banyak hal dapat dilakukan dengan mudah dengan kekuatan rencana Meteor saat ini. Pada saat yang bersamaan, banyak tempat hiburan di kota Neo turut melaksanakan perintah ini. Ubah seluruh konten layar LED besar yang berada di atas alun-alun, termasuk papan iklan di sekitar dan reklame di jalan, semuanya diubah. Diganti. Seketika, ibu-ibu yang sedang menari di alun-alun pun terlihat tertegun. Mengapa layar besar ini tiba-tiba mati? Perusahaan taksi Bluebird merupakan perusahaan taksi terbesar di kota Neo. Jumlah taksi yang berada di perusahaan ini mencapai lebih dari 8.000 unit, kekuatannya sangat besar. Pada saat ini, Panji, bos dari perusahaan Mentari Gemilang terlihat serius. Dia datang sendiri ke kantor untuk mengadakan rapat. Aku tidak akan banyak berbicara. Ganti semua konten iklan yang ada di taksi hari ini. Panji duduk di kursi utama dan langsung memberikan perintah. Direktur Panji, iklan yang kami atur malam ini semuanya untuk grup Rajasa. Ini adalah pesanan yang besar. Seseorang mengatakannya dengan bingung. Bab 412 memperlihatkan kekuatan untuk pertama kalinya. Benar, Direktur Panji. Grup Rajasa menghabiskan dana miliaran untuk biaya iklan kali ini demi mendongkrak reputasi. Sepertinya hal ini tidak bisa ditunda. Jika hal ini ditunda dan diganti dengan konten lainnya, kita harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Para eksekutif perusahaan membicarakan hal ini. Mereka menyarankan Panji untuk tidak menundanya. Kalian harus mengerti, aku bukan datang untuk berdiskusi dengan kalian, aku datang untuk memberitahu kalian. Apa kalian mengerti? Cepat ubah kalau sudah mengerti. Sesuai dengan perubahan di atas, aku mau 8.600 taksi milik perusahaan untuk menyalakan lampu darurat. Perintah ini berlaku di seluruh kota. Nada bicara Panji serius, dia mengulurkan tangan dan meletakkan selembar kertas. Para eksekutif perusahaan tidak berani membantah lagi, mereka pun buru-buru mengikuti instruksi Panji. Dua perusahaan taksi lain yang sedikit lebih kecil di kota Neo pun mengeluarkan instruksi seperti yang diperintahkan Panji. Dalam sekejap, puluhan ribu taksi di kota Neo menerima perintah ini. Seluruh komunitas pengemudi taksi dibuat geger karena hal ini. Gedung utama stasiun televisi kota Neo. Para karyawan sedang sibuk mengatur tempat dan mengecek peralatan. Malam ini, ada wawancara penting di saluran TV kota Neo. Mereka mengundang Andreas Laki dari grup Laki yang merupakan pengusaha terkenal di kota Neo untuk mewawancarainya secara langsung tentang proses kewirausahaannya. Hal ini sangatlah penting. Tidak ada orang yang berani menganggap enteng acara ini. Akan tetapi, direktur stasiun TV bernama Andi yang jarang sekali muncul, buru-buru datang pada saat ini. Beritahu kepada yang lain bahwa wawancara hari ini dibatalkan. Stasiun TV akan melaksanakan penangguhan penyiaran. Laksanakan perintah ini. Direktur Andi mengeluarkan instruksi dengan wajah serius. Direktur Andi, ini bukan lelucon. Bagaimana stasiun TV bisa menangguhkan penyiaran seenaknya? Apalagi hari ini kita mengundang Andreas Laki, JU Grup Laki. Ada banyak orang yang menantikan Direktur Andreas untuk menceritakan kisah kesuksesannya. Benar, Direktur Andi. Sekarang, Direktur Andreas sudah sampai di stasiun TV kita. Kalau acara ini dibatalkan, bukannya itu sama seperti sedang mempermainkannya. Para karyawan merasa sangat kebingungan. Mereka berulang kali membujuk Direktur Andi agar dia tidak membatalkan acara ini. Ini? Direktur Andi sedikit ragu. Apa persiapannya sudah selesai? Tidak perlu terlalu repot. Saat ini, Andreas berjalan masuk menuju tempat wawancara sambil tersenyum. Direktur Andreas, saya harus menyampaikan hal ini kepada Anda. Wawancara hari ini mungkin harus dibatalkan, karena kami memiliki jadwal lain. Direktur Andi pun memberanikan diri untuk meminta maaf pada Andreas. Andreas terdiam ketika mendengar hal itu. Dia menatap Direktur Andi dengan sedikit tidak senang, lalu mengernyit sambil berkata, "Apa maksudnya? Kamu pikir waktuku sangat luang untuk menemani kalian bermain di sini?" Tidak. Saya tahu, 1 jam milik Direktur Andreas sudah bernilai ratusan juta. Tapi, jadwal yang sudah direncanakan malam ini benar-benar khusus dan tidak bisa diubah. Direktur Andi merasa sedikit sungkan dan cemas. Raut wajah Andreas terlihat masam. Semua orang tahu bahwa Andreas akan diwawancara oleh stasiun TV Kota Neo hari ini. Kalau Andreas diusir, mau taruh di mana mukanya? Aku tidak peduli dengan siapa dan rencana apa yang kalian punya. Malam ini, wawancara ini harus dilakukan sesuai jadwal. Aku tidak percaya ada urusan yang lebih penting di Kota Neo sampai harus mengesampingkan grup Laki. Nada bicara Andreas serius dan tidak ada keraguan sama sekali. Ini? Direktur Andi melirik kertas yang ada di tangannya. Dia merasa kesulitan untuk menjelaskannya. Mata Andreas seketika melebar saat melirik kertas itu dengan santai. Karena Andreas sepertinya melihat sesuatu yang mengejutkannya. Apa yang ada di tanganmu? Tanya Andreas dengan suara rendah. Ini adalah jadwal kami malam ini, merupakan perintah yang tidak boleh dibantah. Direktur Andi menjelaskan dengan tidak berdaya. Biar aku lihat. Andreas mengulurkan tangan, dia mengambil dan melihat isi kertas itu. Segera setelah itu, Andreas langsung membelalakan matanya, wajahnya pun penuh dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin Andreas tidak mengenal nama Angel?
Ketika melihat isi kertas ini dan mengingat kembali apa yang terjadi antara Valentino dan Angel di keluarga Cendana hari ini, Andreas langsung memahaminya. Saat ini, Andreas mengingat apa yang baru saja dikatakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Direktur Andreas, kalau Anda bersikeras untuk tetap mengadakan wawancara ini, saya akan menyampaikannya pada yang bersangkutan. Kita melihat apakah jadwalnya bisa ditunda. Direktur Andi menghela napas panjang. Tunggu. Andreas tiba-tiba berteriak, lalu menarik Direktur Andi. Ada apa? Direktur Andi merasa sedikit kebingungan. Tidak. Jangan sampaikan hal ini. Urusan ini yang terpenting. Wawancaraku tidak ada apa-apanya. Lakukan saja sesuai dengan jadwal. Tidak masalah, aku punya waktu kapan saja. Wawancara aku lain kali saja. Andreas buru-buru berkata dengan perasaan terkejut di dalam hatinya. Direktur Andi menatap Andreas dengan tatapan kosong. Dia merasa sedikit bingung. Perubahan sikap Andreas yang begitu mendadak benar-benar membuat Direktur Andi sedikit bingung. Kenapa diam saja? Cepat pergi. Apa kamu akan mendapatkan hasil baik kalau kamu menunda hal ini? Cepat pergi. Hari ini, aku sendiri yang akan mengawasi hal ini. Desak Andreas. Baik. Direktur Andi mengangguk-angguk kepalanya, lalu dia mulai mengatur semuanya. Andreas menghela napas panjang. Dia hampir mengulurkan tangan dan menampar mulutnya sendiri. Untung saja Andreas melihat kertas itu. Kalau tidak, tamatlah riwayatnya. Jika Andreas menunda urusan Valentino, maka Andreas merasa merinding ketika memikirkannya. Sejauh ini, banyak tempat, toko dan perusahaan yang sudah menerima perintah dari Valentino. Valentino telah merencanakan hal ini dalam waktu yang lama. Kali ini adalah pertama kalinya Valentino menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Rencana meteor memperlihatkan kekuatan Valentino untuk pertama kalinya. Seluruh kota Neo menjadi gempar. Di sisi lain, Valentino juga menerima telepon dari Hendrik. Hendrik memberi laporan singkat. Tuan Muda Valentino, pihak kami telah mengonfirmasi keberadaan Nona Angel. Sekarang dia berada di pusat kota Neo. Baik, jawab Valentino. Setelah itu, dia menutup teleponnya. Saat mengendarai motor listrik roda 3, Valentino kembali menelpon Danu. Telepon terhubung, Valentino hanya mengucapkan satu kata. Luncurkan. Rencana meteor yang berada di bawah kendali akan diluncurkan untuk pertama kalinya. Di pusat kota Neo. Angel duduk di tepi sungai sendirian sambil memandang pemandangan di kejauhan. Setelah malam tiba, angin malam yang berembus dari tepi sungai menerpa tubuh Angel. Rasanya sangat sejuk. Ombak dan air pasang membentur tepian sungai dengan bantuan angin. Gelombang ombak naik turun tak beraturan seperti suasana hati Angel. Meskipun ada banyak lampu di pusat kota, lingkungan sekitar masih tampak redup. Kegelapan seolah-olah akan menyelimuti Angel. Kak, aku yakin Kak Valentino bukan orang yang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Suara Jenny terdengar dari telepon. Angel merasa sangat sedih. Dia juga tidak menemukan siapapun untuk diajak bicara. Dia hanya bisa mengungkapkan keluh kesahnya pada Jenny. Jenny meninggalkan semua urusan yang sedang dikerjakannya, lalu kembali ke hotel untuk memberikan pencerahan pada Angel. Aku juga percaya Valentino bukan orang yang seperti itu, tapi aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Angel menundukkan kepala sembari menghela napas perlahan-lahan. Bab 413 menyebar di seluruh kota. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Sama seperti waktu aku melihat gelang kakak ipar saat berada di hotel. Apakah dengan itu saja dapat membuktikan bahwa kakak ipar yang melakukannya? Sama denganmu. Kamu melihat kakak ipar bersama Cindy, tapi itu saja tidak dapat membuktikan bahwa kakak ipar selingkuh. Kata Jenny kepada Angel dengan wajah serius. Tapi mereka terlihat sangat mesra. Aku lihat Cindy merangkul dengan Valentino. Apalagi Valentino telah berbohong padaku. Kata Angel sambil menggelengkan kepala. Jenny yang mendengarnya tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, dia tidak berada di sana saat peristiwa itu terjadi. Kak, satu hal yang harus kamu pastikan. Apakah kakak ipar mencintaimu? Tanya Jenny setelah beberapa saat. Ya. Angel tidak ragu menjawab pertanyaan ini. Benar, kalau kakak ipar tidak mencintaimu, tidak mungkin dia terus setia padamu selama 3 tahun ini. Selama beberapa hari ini, aku mengingat kembali segala kejadian yang telah dialami oleh kakak ipar selama 3 tahun ini. Kak, tidak ada yang mampu bertahan jika berada di posisi kakak ipar. Kalau kakak ipar masih bertahan, itu demi kamu. Pria yang rela dipermalukan dan menanggung beban berat demi seorang wanita adalah bukti bahwa pria itu mencintainya. Kata Jenny. Tapi meskipun dia benar-benar mencintaiku, apa berarti dia bisa bermesraan dengan wanita lain? Kata Angel, meski hatinya sudah bisa memaafkan Valentino. Terkadang, orang-orang dapat menilai apa yang tidak bisa kita nilai. Mungkin Angel tidak mempercayai perkataan Valentino, tapi dia percaya pada pendapat sang adik. Kak, aku rasa selama seorang pria benar-benar mencintaimu, meskipun dia bermesraan dengan wanita lain di luar, hal itu tidak masalah. Jenny tidak tahu apakah perkataan ini terdengar masuk akal. Pokoknya dia telah mengucapkannya. Jenny, kamu sudah gila. Mana bisa seperti itu? Angel terbelalak. Jenny hanya berdiam tanpa menjawab. Angel masih ingin mengatakan sesuatu, tapi begitu dia membuka mulut hendak mengucapkan sesuatu, dia mengurungkan niatnya.
Angel berdiri, lalu memperhatikan sebuah LED display yang berada di tepi pantai Neo. Angel seperti melihat namanya di monitor tersebut. Kakak kenapa? Kenapa diam saja? Kamu bahkan berada di luar seorang diri. Cepat pulang, kata Jenny lewat telepon. Jenny, tunggu sebentar. Aku melihat sesuatu yang aneh. Angel masih mengamati layar display tersebut. Apa itu? Tanya Jenny penasaran. Nanti akan aku fotokan untukmu. Aku matikan dulu. Angel mengakhiri panggilan tersebut, lalu segera maju beberapa langkah ke depan agar bisa melihat lebih jelas. LED display itu seharusnya menayangkan sejarah Pantai Neo serta gambar-gambar Pantai Neo yang diambil secara langsung. Namun saat itu, gambar-gambar yang seharusnya ditayangkan telah dihapus. Sebuah kalimat berhuruf besar menggantikannya. Angel, maafkan aku. Kalimat yang tidak panjang, tapi cukup membuat Angel melongo. Ini. Ada apa ini? Angel. Bukankah itu namaku? Apakah kalimat ini ditujukan padaku atau hanya kebetulan? Namun, mana ada yang kebetulan di dunia ini? Baru saja dirinya dan Valentino bertengkar, lalu kalimat permintaan maaf ini tiba-tiba muncul. Wah, apa ini? Pernyataan cinta. Ya. Tulisan itu tidak seperti pernyataan cinta. Mana ada kata maaf di pernyataan cinta? Kalimat itu lebih mirip permintaan maaf. Banyak orang yang berada di pantai juga melihat kalimat yang ditampilkan pada layar display tersebut. Mereka sangat terkejut. Coba kalian lihat di belakang. Masih ada tulisan lagi di belakang. Astaga, ada apa ini? Seru seorang gadis. Mereka pun membalikkan badan untuk melihat ke belakang, termasuk Angel. Detik berikutnya, mata Angel terbelalak. Di bagian terdalam pusat kota Neo adalah bagian paling ramai di kota Neo. Pada saat ini, sepanjang mata Angel memandang, yang dia lihat adalah tulisan Angel. Baik itu pada papan LED berjalan yang berada di depan toko-toko maupun LED display di mal-mal, termasuk taksi-taksi yang dikemudikan di jalan. Semua benda yang dapat menghasilkan cahaya menampilkan tulisan yang sama. Angel, maafkan aku. Tulisan itu berjumlah 1, 10, puluhan, bahkan ratusan. Tulisan yang sama ditampilkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bagaimana Angel tidak tercengang? Jika dilihat dari tampak atas kota Neo, tulisan yang sama juga akan terlihat. Lampu neon yang awalnya tidak berhenti berkedip pertama-tama mati secara bersamaan. Detik berikutnya, tiba-tiba banyak lampu yang kembali menyala. Dimulai dari pusat kota Neo. Tidak peduli tulisan apa yang sebelumnya ditampilkan oleh lampu-lampu itu. Tapi saat ini ketika kembali menyala semua berubah menjadi tulisan itu. Angel, maafkan aku. Bagaikan bintang di gelapnya malam dan lautan api yang berkobar karena angin. Dimulai dari pusat kota Neo, lampu neon lain di kota Neo juga ikut menyala. Seluruh kota Neo. Mungkin tidak semua papan LED menampilkan tulisan itu. Tapi setiap jalan di kota Neo pasti ada. Karena taksi-taksi yang membawa penumpang juga menyalakan lampu LED. Kalimat itu muncul pada papan LED taksi. Nama Angel tertulis di mana-mana. Seluruh kota dikejutkan oleh kejadian ini. Tidak sedikit dari orang-orang yang merasa tercengang. Baik mereka yang berlalu lalang maupun para pengemudi mobil, tiba-tiba berhenti. Mereka tercengang melihat ini. Nama Angel akhirnya menjadi pusat perhatian dan memberikan kesan yang mendalam bagi mereka. Angel terbelalak, kepalanya berdenyut, tangannya menutup mulut saking kagetnya. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tit. Tiba-tiba, sebuah suara klakson mobil membuyarkan keterkejutan Angel. Angel berpaling ke asal suara. Dia melihat Valentino yang duduk di motor listrik roda 3 tersenyum ke arahnya. Mungkin karena terlalu cepat mengendarai motor, rambut Valentino agak acak-acakan. Saat Angel melihat ke arahnya, Valentino segera membuang puntung rokok di tangannya, lalu mengeluarkan sebuah papan LED. Ibarat fans yang mendesain nama idolanya di papan LED dan membawanya ke sebuah konser. Plak. Valentino menyalakan papan LED itu. Lampu kecil warna-warni langsung menyala dan membentuk sebuah kalimat. Angel, maafkan aku. Saat ini, orang-orang yang berada di pusat tertegun saat melihat ini. Namun, mereka sama sekali tidak percaya bahwa ini perbuatan Valentino. Mereka mengira Valentino memungut papan itu di jalanan. Seorang pemilik motor listrik roda 3 tidak mungkin bisa membuat karya sebesar ini. Setelah pulih dari kekagetannya, Angel segera menghampiri motor itu, merampas papan LED dari Valentino dan mematikannya. Bab 414 menggemparkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Angel mengernyit sambil menatap Valentino. Apa kamu menyukai kejutan ini? Ucap Valentino dengan lembut, lalu memeluk Angel. Angel segera memberontak, lalu memandang Valentino dengan marah. Aku masih belum memaafkanmu. Kamu tidak boleh memelukku. Valentino mengusap hidungnya, lalu menunjuk belakang Angel dan berkata dengan pelan. Lihat, semua itu kupersiapkan untukmu. Angel melihat belakang lagi selama beberapa saat. Di sana masih tertulis kata-kata itu. Aku tidak percaya. Angel melihat pemandangan yang seperti mimpi ini sambil mengangguk tanpa sadar. Dia merasa dirinya sedang bermimpi. Meski sedang bermimpi pun, Valentino juga tidak mungkin bisa sehebat ini, kan? Walau Mario dari grup laki juga tidak sanggup melakukan hal seperti ini. 10 atau puluhan mungkin bisa. Tapi kalau ratusan hingga ribuan, siapa yang bisa mengendalikan semua itu? Kejadian ini sungguh tidak nyata. Angel tidak bisa mempercayainya, meski tulisan Angel itu sangat jelas. Jadi, kalau memang aku yang melakukannya,
apa kamu akan memaafkanku? Tanya Valentino dengan penuh arti. Angel agak ragu, kemudian menatap puluhan ribu lampu tersebut dan menjawab. Oke, kalau memang kamu yang melakukannya, aku akan memaafkanmu. Valentino tersenyum lebar, kemudian berbalik dengan kedua tangan di belakangnya, dan menatap keramaian kota Neo. Selirku, coba kamu lihat, ini adalah kerajaan yang kurebut untukmu. Nada bicara Valentino sangat pelan, wajahnya diliputi dengan rasa percaya diri. PV5P. Angel seketika tertawa saat melihat gaya Valentino berbicara. Sial. Ada orang gila yang memanfaatkan barang orang lain untuk menghibur pacarnya. Olok seseorang ketika mendengar ucapan Valentino. Haha, yang benar. Dia saja naik motor roda 3, tapi malah mengatakan kalau dia yang melakukan itu. Kalau dia yang melakukannya, aku akan berenang di sungai ini sekarang juga. Semuanya langsung tertawa terbahak-bahak dan memandang Valentino dengan tatapan menghina. Jangankan naik motor roda 3, bahkan kalau hari ini Valentino membawa Mercedes-Benz G-Class, juga tidak ada orang yang percaya kalau Valentino yang mengatur kata itu tersebar ke penjuru kota Neo. Lihat. Orang lain saja tidak percaya, bagaimana aku bisa percaya? Angel mencebik sambil menatap Valentino. Valentino hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Kalian sudah boleh mengganti ke kalimat selanjutnya, yaitu Angel, aku mencintaimu. Begitu panggilannya tersambung, Valentino segera memberitahu mereka sambil tersenyum. Selesai berkata, Valentino langsung menyimpan ponselnya. Melihat gaya Valentino, orang-orang di sekitarnya seketika terbahak-bahak. Coba kamu lihat, dia pintar berakting. Loh. Hahaha. Halo? Coba ganti ke kalimat selanjutnya, ganti jadi nama pacarku. Hahaha. Salah seorang pemuda juga mengeluarkan ponselnya dan pura-pura sedang bertelepon. Namun, pemuda itu belum sempat tertawa puas, lampu-lampu di sekitarnya, termasuk layar besar yang ada di sisi sungai juga seketika padam. Kondisi di sana menjadi gelap gulita. Tidak hanya iklan elektronik yang ada di depan banyak toko, bahkan iklan yang ada di atas taksi juga ikut padam. Mereka semua agak bingung, ada apa ini? Setelah kurang lebih 1 menit berlalu, orang-orang di sekitar belum sempat memahami apa yang terjadi, tapi layar besar di sisi pantai Neo kembali menyala. Angel, aku mencintaimu. 3 kata itu sangat menusuk mata orang-orang yang ada di sana. Tanpa menunggu reaksi orang-orang tersebut, dimulai dari layar besar tersebut, lampu di kota Neo juga mulai menyala. Iklan-iklan yang ada di depan toko juga ikut menyala, bahkan iklan yang ada di atas taksi juga begitu. Semuanya menampilkan kalimat tersebut. Angel, aku mencintaimu. Kini, Angel dan orang-orang yang menertawakan Valentino tadi termangu di tempat. Mereka semua memandang hal itu dengan tidak percaya. Siapa yang berani mengatakan kalau ini hanyalah sebuah kebetulan? Valentino baru menyelesaikan panggilannya, lalu kalimatnya juga langsung berganti. Apa ada kebetulan yang sangat pas seperti ini? Valentino. Angel menoleh ke arahnya dengan perlahan, lalu menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Sudah kubilang, ini adalah wilayah yang kuberikan untukmu. Kuharap kamu menyukainya. Ujar Valentino dengan serius kepada Angel sembari tersenyum. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitar menjadi tidak bisa berkata-kata. Mereka sama sekali tidak berani mengolok Valentino lagi. Angel menatap kalimat itu dengan mata yang memancarkan kilauan bahagia. Dia sungguh terharu dengan perbuatan Valentino. Semua ini adalah maksud hati Valentino terhadap dirinya. Valentino sedang mengumumkan kepada penjuru kota Neo kalau dia sungguh tulus mencintai Angel. Ayo kita pulang. Kamu tidak keberatan dengan motor roda 3 ini, kan? Valentino menggenggam tangan Angel sambil berjalan ke arah motor roda 3-nya. Angel bergumam sambil menundukkan kepalanya. Sepeda elektrik saja, aku tidak keberatan. Valentino tertawa senang. Setelah itu, Valentino mengemudikan motor roda 3 itu dan kembali ke kota Neo bersama Angel. Dengan suasana malam ini, paling cocok pergi ke Hotel Paradise. Angel, aku masih ada sebuah kejutan untukmu. Ucap Valentino sambil mengemudikan motor roda 3-nya dengan pelan. Apa itu? Tanya Angel dengan heran. Kamu akan tahu ketika tiba di sana. Valentino sengaja menjawab dengan misterius. Hotel Paradise adalah tempat kesukaan Angel. Jadi, mulai malam ini, Hotel Paradise sudah menjadi milik Angel seorang. Begitu mereka berdua memasuki kota Neo, semua kalimat Angel, aku mencintaimu terpampang jelas di hadapan Angel. Valentino mengemudikan motor roda 3-nya dengan pelan, sementara Angel duduk di belakang sambil melihat sekeliling. Saat ini, hati Angel sangat terharu dan tidak ingin melupakan hari ini. Semua lampu di kota ini hanya menyala demi Angel seorang. Bagaimana mungkin dia tidak terharu? Kalau hal ini terjadi pada wanita lain, sepertinya dia akan sangat terharu, kan? Ketika mereka berdua sedang melaju dengan pelan, ada banyak orang di tepi jalan dan sedang mengamati kalimat yang terpampang itu. Banyak wanita yang tampak cemburu, lalu mengomeli pacar mereka yang ada di samping. Kalau pacar mereka bisa melakukan hal seperti ini untuk mereka, maka mereka akan melakukan apapun yang diminta pacar mereka. Mereka semua tidak akan bisa menyangka kalau pemeran utama dari kehebohan kota Neo pada malam ini adalah 2 orang yang sedang naik motor roda 3 dan melewati hadapan mereka. Setelah terdiam selama 5 menit, Angel baru menyatakan isi hatinya. Terima kasih, Valentino. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku bersedia melakukan lebih banyak lagi untukmu.
Jawab Valentino sambil tersenyum tipis. Begitu mendengar ucapan Valentino, Angel semakin terharu. Malam ini, banyak keluarga hebat di kota Neo sedang mengalami shock. Bagaimanapun, orang yang sanggup melakukan hal ini bukanlah orang biasa. Bukan orang biasa lagi, tapi orang yang sangat mengerikan. Selain beberapa orang yang mengetahui siapa pelakunya, yang lainnya sedang sibuk menebak-nebak siapa pelakunya. Ada beberapa orang yang mengenali Angel, mereka pun sangat terkejut. Keluarga Brianto dari kota Neo sangat kaget, sementara keluarga Cendana dari kota Neo juga sangat tercengang. Andreas tahu dengan hal ini, tapi dia tidak berani menceritakannya pada orang lain. Sedangkan semua anggota keluarga Kusuma juga termangu. Mary bahkan memotret banyak foto dan mengirimkannya kepada Jenny. Melihat foto yang dikirim ibunya, Jenny sangat tersentuh, tapi dia tidak mengatakannya pada Mary. Jenny hanya mendoakan Valentino dan Angel di dalam hatinya. Valentino bersedia melakukan semua ini untuk Angel sudah cukup membuktikan ketulusan.